Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Wildan serta teman-teman yang berbahagia, perkenalkan, nama saya Ni'amatul Khairiyah dan kedua rekan saya yang bernama Naufal Diama Putra dan Nanda Sylvia. Di sini saya perwakilan dari kelompok 8 dan kedua rekan saya akan mempresentasikan hasil tugas kami tentang judul pendidikan anak usia dini. Langsung saja. Untuk pengertian pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini adalah suatu proses transformasi pengetahuan, wawasan, serta pengalaman hidup orang dewasa kepada anak yang menjadi tanggung jawabnya, dengan tujuan sang anak dapat menerima semua yang diajarkan secara dasar, sabar, untuk direalisasikan data kehidupan, seperti terbentuknya karakter yang kuat, bebas, dan mandiri. Pendidikan orang tua terhadap anak mempengaruhi tingkah laku dan karakter anak tersebut. Langsung saja, hadis tentang pendidikan anak usia dini yang berbunyi, untuk hadis yang pertama ya, dari redaksi hadis dalam kitab Jami' at-Tirmizi yang berbunyi, hadasana kataibatu hadasana Yahya abnu Ya'la an Nasihi Simaki ibni Harbin an Jabir bin Samurah Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an yutib barrajulu waladahu khairun min an yatas sodaqoton biso'ai. Qala Abu Isa hada hadisu gharibun wa nasihun huwa abwil alai kufiyatu laisa inda ahlil hadisi bil qawi wala yu'rafu hadal hadisi ila mina hadal wajhi wa nasihun sayhun akhru basri yarwi an amari min abi amarin wa ghairihi wa huwa atbathu minan hada, yang memiliki arti telah menceritakan kepada kami, Qutaibah telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ya'la dari Nasih, dari Simak bin Harb dan Jabir bin Samurai. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang mengajari anaknya tentang kebaikan adalah lebih baik baginya daripada ia bersedekah sebanyak 1 syak. Abu Isa berkata, ini adalah hadis gharib. Nasih adalah Abul A'la Kufi. Menurut ahli hadis, ia bukanlah termasuk rawi yang kuat, dan hadis ini tidak diketahui kecuali dari jalur ini. Sedangkan Nasih adalah seorang syekh yang lain. Ia berasal dari Basrah dan meriwayatkan dari Amir bin Abu Ammar dan juga selainnya, dan ia telah lebih kuat daripada yang ini. Oke, kita buktikan ya hadis ini tuh hadisnya sahih atau tidak melalui aplikasi. Kita lihat ini ya, dari Jami' at-Tirmizi. Kita klik, kita cek. Nah, ini dari sanadnya. Dari sanadnya kita bisa lihat ya bahwa sanadnya itu mutasil atau bersambung. Setelah itu kita lihat bagaimana dengan matannya. Nah,
matannya kita lihat. Nah, ini kita bisa lihat dari tabelnya ya teman-teman. Nah, hadis ini itu sadidud doif atau sangat doif. Jadi hadis ini sangat doif. Untuk rawinya, kenapa di sini sangat doif? Kita bisa lihat di bagian sanadnya itu ada perawi yang kuning. Kita lihat. Nah, kuning ini ia secara kepribadian sangat buruk. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hadis yang pertama yang kita bahas hadisnya sangat dhaif. Selanjutnya hadis yang kedua akan dijelaskan kepada rekan saya, yaitu Mas Naufal Diamah. Kepada Mas Naufal Diamah dipersilakan. Hadis kedua akan saya jelaskan lanjutan dari presentasi Mbak Ni'amatul Khairiyah. Redaksi hadis dalam kitab Ustaz Ahmad bin Hambal. Hadasana Abdullah, hadasana Ali bin Thabit Al-Hajariyu, An-Nasihi Abi Abdullah, An-Simak bin Harb, An-Jabari bin Samrah, Qalalit an yu'adiba ar-rajulu waladahu au ahadukum waladahu khairul lahu min ayyika sadaqa kulla yaumin binisbi sya'in. Qala Abdullah wa hadzal hadisu lam yuharrijhu abi fi musnadihim in ajli nasihi li annahu dha'ifu fil hadisi wa amlahu alayya bin nawadir, yang artinya Ali bin Sabit Al-Jazari memberitahu kami dari Nasih Abi Abdullah dari Simak bin Harb dari Jabir bin Samrah. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, seorang laki yang mendidik anaknya mengatakan salah seorang dari kalian mendidik anaknya adalah lebih baik daripada bersedekah setengah sok setiap hari. Abdullah berkata, hadis ini tidak dikeluarkan oleh ayahku dalam kitab musnadnya. Ada orang bernama Nasih, dia lemah dalam masalah hadis, sementara ayahku jarang mendidikkannya kepadaku. Ada hadis dalam kitab Mutasyar Al-Hakam Mudasir Jami At-Tirmizi. Ada sanina Ali bin Sabit Al-Jazariyu qala badaluhu bin Ziyad bin Ayub qala na Muhammad bin Ali bin Irkhanu Al-Bahaliyu qala na Sa'id bin qala Muhammad bin Ali wa Nasil Hasan bin Muhammad Al-Jafaru Anni wa bin Abi Bazada Al-Maki qala Nasif Abu Abdillah Bakriyu li ayu atiba qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Hashim An-Nasih An-Simak An-Jabari bin Samrah qala Sulaiman qala ar-rajulu waladahu khairum min ayyatasaddaqa bi sya'in kulli yawm. Yang artinya Muhammad bin Ali At-Tarino Al-Bajali memberitahu kami. Dia berkata Daulah bin Ziyad bin Ayub memberitahu kami. Dia berkata aku bin Sabit Al-Jazari memberitahu kami. Dia berkata Nasib Abi Abdullah Al-Bakri memberitahuku. Dia berkata Muhammad bin Ali dan Hasan bin Muhammad Al-Jafari dan Ibnu Abi Barrah Al-Mak memberitahu kami. Dia berkata Sa'id bin Samrah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang lelaki yang mendidik anaknya atau mengatakan salah seorang dari kalian mendidik anaknya adalah lebih baik daripada bersedekah dengan satu sok. Kita lihat hadisnya yang nomor 2. Kita lihat bagaimana hadisnya. Ila ilmi riwayah. Ya, hadis ini dari Jabir bin Samrah, Simak bin Harb, dan ada perawinya yang kuning di sini. Bahwasanya tidak sikoh. Arti kuning ini dalam artian tidak sikoh. Coba kita lihat. Ya ini bahwasanya jadi hadis yang kita lihat kuning tadi matanya apa? Lebih kepribadiannya tidak baik atau buruk. Kita lihat lagi
Ya, ini dia bahwasanya hadis tadi benar apa? Tadi itu doif ya. Benar-benar doif. Kira-kira tadi perawannya tadi. Ya. Sekian presentasi dari saya akan dilanjutkan oleh Mbak Indi Selvia. Baik, untuk redaksi yang ketiga yaitu dalam kitab Mukhtasar Al-Ahkam Al-Mustakhraj Jami' At-Tirmidzi. Di sini redaksinya berbunyi Hadatsana Muhammad bin Ali bin Tirhan Al-Bajali qala hadatsana Daulah bin Ziyad bin Ayyub qala hadatsana Ali bin Sabit Al-Jazari qala hadatsani Nasih Abu Abdillah Al-Bakri qala Muhammad bin Ali wa hadatsana Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani wa Ibnu Abi Barrah Al-Makki qala hadatsana Sa'id bin Sulaiman qala hadatsana Ali bin Hashim An-Nasih an Simak an Jabir bin Samrah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ayyu adziba ar-rajulu waladahu khairum min ayataswaddaqa bisu'in kulla yaumin, yang artinya Muhammad bin Ali bin Tirhan Al-Bajali memberitahu kami, dia berkata, Daulah bin Ziyad bin Ayyub memberitahu kami, dia berkata, aku Ali bin Sabit Al-Jazari memberitahu kami, dia berkata, Nasih Abi Abdullah Al-Bakri memberitahuku, dia berkata, Muhammad bin Ali dan Hasan bin Muhammad Az-Za'farani dan Ibnu Abi Barrah Al-Makki memberitahu kami, dia berkata, Sa'id bin Sulaiman memberitahu kami, dia berkata, Ali bin Hashim dari Nasih dari Simak dari Jabir bin Samrah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang lelaki yang mendidik anaknya atau mengatakan salah seorang dari kalian mendidik anaknya adalah lebih baik daripada bersedekah satu sok setiap hari. Dalam kitab ini memiliki jalur periwayatan seperti ini, yaitu hadis ini berasal dari sahabat Jabir bin Samrah, lalu turun kepada Simak bin Harb yang berderajat Hasanul Hadis, lalu sampai kepada Nasih bin Isa yang berderajat Sa'ad Do'if atau Syadidu Do'if, lalu beliau memiliki dua murid, yaitu Ali bin Hashim dan Ali bin Sabit. Di sini Ali bin Hashim memiliki derajat Hasan dan beliau memiliki murid yaitu Sa'id bin Sulaiman yang berderajat Sikoh, lalu Sa'id bin Sulaiman memiliki dua murid yaitu Al-Hasan bin Muhammad yang berderajat Sikoh dan Ahmad bin Abi Barrah yang berderajat Laisa bil Qawi atau tidak diketahui bagaimana dia dalam meriwayatkan hadis. Lalu Al-Hasan bin Muhammad dan Ahmad bin Abi Barrah menyampaikan kepada Muhammad bin Ali atau Imam Tirmidzi. Lalu di satu sisi yaitu dari Ali bin Sabit, beliau berderajat Sikoh, lalu beliau menyampaikannya kepada muridnya yaitu Ziyad bin Ayyub, beliau juga berderajat Sikoh, lalu sampai kepada Muhammad bin Ali. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa semua jalur berasal dari Nasih bin Isa yang berderajat Syadidu Do'if. Jadi hadis ini dapat disimpulkan berderajat Syadidu Do'if karena Nasih bin Isa dianggap mungkarul hadis atau pernah ingkar dalam meriwayatkan hadis. Meskipun hadis ini memiliki derajat yang sangat dhaif, tetapi hadis ini bagus untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari karena dalam Al-Quran juga telah dijelaskan mengenai pendidikan anak usia dini, yaitu dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amrahum wa yaf'aluna ma ya'murun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari
api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Berdasarkan ayat ini dapat disimpulkan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara diri dan memelihara keluarganya termasuk anak-anaknya dari siksaan api neraka dengan cara mendidiknya, membimbingnya, dan mengajari akhlak-akhlak yang baik. Dan orang tua harus menjaga pergaulan anaknya dari pergaulan yang bebas dan yang buruk, berfoya-foya, dan tidak mengajarkan anak untuk menanamkan rasa senang pada kemewahan, karena jika itu terjadi maka anak akan mencari kemewahan sampai ia dewasa nanti. Mendidik anak dan mengajari agama Islam kepada anak harus dilakukan sejak dini agar anak terbiasa untuk melakukan perintah-perintah dalam agama Islam, kemudian dia menjadikannya suatu kebiasaan dan melakukannya tanpa ada paksaan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bila banyak kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.